wajah yang berarti arah atau maksud. Mukhotobat berasal dari kata khitobat yang merupakan bentuk plural dari suku kata khitob. Seakar juga dengan kata khutbah yang artinya penyampaian atau pidato. Wujuh al-mukhotobat Al-Quran adalah maksud keanekaragaman percakapan yang ditujukan oleh pembicara. Dalam konteks ini, pembicara yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap percakapan, pasti memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu mukhotib, atau penyampai informasi atau pembicara. Yang kedua, mukhotob, yaitu mitra bicara. Dan yang ketiga adalah khitob, kandungan pembicaraan. Yang pertama, mukhotib. Konteks yang kita bicarakan kali ini adalah Al-Quran, yang berarti mukhotibnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran adalah kalam Allah, dialah pembicaranya. Namun harus digarisbawahi bahwa kalam siapapun, termasuk kalam Allah, bisa jadi berupa ucapan si pengucap sekaligus pemiliknya. yakni dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surah Toha ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka bukalah alas kakimu. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang penuh berkah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa serta memerintah agar membuka alas kakinya. Kalam ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pemiliknya yang ditujukan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah ucapan si pengucap tetapi bukan dia pemiliknya. Terkadang seseorang mengucapkan sebuah kalimat akan tetapi bukan dia pemiliknya, seperti perawi hadis. Dia mengucapkan sebuah matan hadis akan tetapi bukan dia pemiliknya, melainkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyampaikan informasi, boleh jadi dia sekadar menyampaikan, tetapi bukan dia pemiliknya. Misalnya di dalam Al-Quran, Quran surah At-Takwir ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya dia Al-Quran adalah ucapan Rasul yang mulia, yakni malaikat Jibril. Yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah penyampaian, yakni Jibril hanya menyampaikan, bukan dia pemiliknya. Yang kedua adalah mukhatab atau mitra bicara. Teman bicara bermacam-macam, baik hadir maupun tidak. Dalam konteks Al-Quran, mukhatab bisa tertuju kepada semua manusia keseluruhan tanpa terkecuali. Ada yang tertuju kepada suatu kaum, atau ada juga yang tertuju kepada orang-orang yang beriman secara khusus, dan masih banyak mukhatab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah khitab, atau kandungan pembicaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan khitabnya kepada manusia baik berupa perintah, tuntunan, dan informasi yang dibutuhkan agar manusia bisa menggapai kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Dilihat dari segi bentuknya, terdapat dua macam sebagaimana dituturkan oleh Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, bahwa khitobat dalam Al-Quran terbagi dua, yaitu khitab ismi, khitab yang menunjukkan ketetapan, dan khitab fi'li, yaitu khitab yang menunjukkan sesuatu hal yang baru. Pertama, kaidah al-khitab bi al-ism dalam Al-Quran. Contohnya seperti lafaz iman yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ikahumus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lafaz al-mu'minun atau orang-orang yang beriman pada ayat tersebut diungkapkan dengan menggunakan bentuk isim.
Ini menunjukkan bahwa keimanan merupakan sesuatu yang sifatnya tetap dan terus berlangsung selama keadaan masih menghendakinya. Dan bentuk yang kedua yaitu kaidah al-khitab bi al-fi'l dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lafaz nafaqah pada ayat tersebut dituangkan dalam bentuk fi'il, yaitu yunfiquna, artinya menafkahkan sebagian harta. Sebab nafaqah merupakan suatu perbuatan yang bersifat temporal, artinya perbuatan menafkahkan tersebut terkadang ada dan tidak ada. Materi yang kedua, pandangan Ibnu Qayyim dan ulama lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in membagi khitab Al-Quran menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama khitab umum, yang kedua khitab khusus, yang ketiga khitab khusus pada suatu kaum, yang keempat khitab khusus pada suatu individu. Yang pertama khitab umum, yaitu khitab yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Misalnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, akidah, dan akhlak. Yang kedua, khitab khusus, yaitu khitab yang ditujukan kepada umat Islam saja. Misalnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, ibadah, dan muamalah. Yang ketiga, khitab khusus pada suatu kaum, yaitu khitab yang ditujukan kepada suatu kaum atau kelompok tertentu. Misalnya, ayat-ayat yang ditujukan kepada kaum Yahudi, kaum Nasrani, ataupun kaum Quraisy. Yang terakhir, khitab khusus pada suatu individu, yaitu khitab yang ditujukan kepada suatu individu tertentu. Misalnya, ayat-ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Khattab. Ulama lainnya seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Qurtubi membagi khitab Al-Quran menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama khitab umum, yang kedua khitab khusus, yang ketiga khitab khusus pada suatu kaum. Yang pertama khitab umum, yaitu khitab yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Yang kedua khitab khusus, yaitu khitab yang ditujukan kepada umat Islam saja. Yang ketiga, yang terakhir, khitab khusus pada suatu kaum, yaitu khitab yang ditujukan kepada suatu kaum atau kelompok tertentu. Pembagian khitab Al-Quran ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain yang pertama isi kandungan ayat-ayat yang berisi tauhid, akidah, dan akhlak ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ayat-ayat yang berisi hukum-hukum Islam ditujukan kepada umat Islam saja. Ayat-ayat yang ditujukan kepada suatu kaum atau kelompok tertentu biasanya berkaitan dengan peristiwa atau kondisi tertentu yang dialami oleh kaum kelompok tersebut. Yang kedua adalah lafaz ayat. Lafaz ayat yang umum menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia. Lafaz ayat yang khusus menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada umat Islam saja, atau kepada suatu kaum atau kelompok tertentu. Yang ketiga, sasaran ayat. Ayat-ayat yang ditujukan kepada seluruh umat manusia biasanya menggunakan kata man, atau siapa saja, atau kulun, atau semuanya. Ayat-ayat yang ditujukan kepada umat Islam saja biasanya menggunakan antum atau kamu, atau ya ayyuhan nas, atau wahai manusia. Ayat-ayat yang ditujukan kepada suatu kaum atau kelompok tertentu biasanya menggunakan kata antum atau kamu, atau ya ayyuhan nabiyyu, atau wahai nabi. Contoh kitab Al-Quran. Dalam konteks ini, para pakar Al-Quran menemukan bahwa ada kitab Al-Quran yang menggunakan redaksi yang bersifat umum dan yang dimaksudnya memang umum. Berikutnya, menggunakan redaksi khusus dan yang dimaksud adalah yang khusus itu saja.
Berikutnya menggunakan redaksi umum tetapi maksudnya khusus. Dan yang terakhir redaksinya khusus tetapi kandungannya ditujukan untuk umum. Yang pertama, menggunakan redaksi yang bersifat umum dan yang dimaksudnya memang umum. Seperti firman Allah pada Quran surat Ar-Rum ayat 40. Lawan bicara di sini ditujukan kepada manusia dan ditunjuk dengan bentuk redaksi yang bersifat umum dan maksudnya adalah umum juga. Yang kedua, menggunakan redaksi khusus dan yang dimaksud adalah yang khusus itu saja, seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga, menggunakan redaksi umum tetapi maksudnya khusus, seperti kalimat pada seluruh manusia bersifat umum tetapi maksudnya khusus karena anak-anak dan orang gila. Walau dari segi bahasa termasuk dalam pengertian an-nas atau seluruh manusia, namun mereka tidak termasuk yang diperintah untuk bertakwa karena mereka dalam statusnya itu tidak dibebani tugas keagamaan atau bukan mukallaf. Yang terakhir, redaksinya khusus tetapi kandungannya ditunjukkan untuk umum, seperti firman Allah pada Quran surah At-Talaq ayat 1.